Halo teman-teman, welcome to daily update untuk IHSG dan tiga saham ya. Tiga saham kali ini saya ambil dari request teman-teman yang ada di grup Stockbit ya. Ada tiga yang saya pilih, yaitu PTPA, Telkom, dan Wika ya. Nanti kita coba intip sama-sama ya ketiganya, apakah bisa memberikan kita peluang entry ya yang cukup bagus dan ideal seperti itu. Tapi sebelumnya saya mau bahas dulu dari pergerakan kita di IHSG ya. Yang pertama, seperti yang sudah saya sering bahas ya, untuk di IHSG ini pergerakannya kurang relevan ya sebenarnya kalau kita lihat dengan saham-saham yang memang ada di market saat ini, karena memang pergerakan ini mayoritas digerakkan memang oleh hanya segelintir saham ya yang menggerakkan dan menahan harga ini. Tapi secara overall kita lihat pergerakan IHSG itu membentuk bullish continuation ya. Seperti ini kurang lebih ya. Ada potensi ketika kita sudah mencapai area supply resisten yang ada di 7350, kita akan retracement dulu membentuk right shoulder ya. Setelah itu kita akan lanjut untuk naik lagi menuju all time high. Ini yang bisa saya sampaikan dari perspektif time frame daily ya, seperti itu. Karena memang kita sudah naik secara impuls ke atas tanpa adanya sedikit pun koreksi. Dan nextnya gimana ya? Nextnya nanti kita tunggu untuk retracement ya. Mungkin retracement kita ya saya lihat ini area 7000 ini menjadi area yang sangat ideal untuk kita retracement ke sana seperti itu. Tapi yang pertama kita harus tunggu dia untuk valid swing high dulu, at least ya di area 7350, mungkin satu hari lagi kenaikan. Setelah itu kita lihat ada satu candlestick penurunan. Jadi nanti teman-teman perlu waspada ya, karena ini kita sudah candlestick kenaikannya sudah makin lama, ini makin mengecil atau sudah capek gitu ya ibaratnya, kalau kita bisa lihat dan simpulkan seperti itu. Tapi dari net flow-nya overall memang kita masih inflow ya. Tapi yang mau saya sampaikan di sini sama teman-teman, inflow kita itu makin lama juga makin menurun untuk secara volumenya ya. Harganya naik, ada divergent di inflow kita. So tandanya apa? Tandanya mungkin kita akan koreksi lagi gitu ya ke bawah ya, koreksinya sampai area 7000 itu. Dan pasti nanti saham-saham yang memang blue chip mayoritas itu akan sedikit terdampak ya, dibandingkan dari IHSG sendiri, karena memang kita bisa lihat dari sisi banking sendiri itu masih belum ada tanda-tanda rebound yang jelas ya. Ini hanya relief rebound atau rebound sementara sebelum dia kembali konsolidasi di area supportnya seperti itu. Bentar ya, saya akan tambahkan dulu grafik foreign di sini ya, inflow kita. Hal yang ingin saya tambahkan di sini, ini merupakan area supply kita yang sudah di ya, sebelumnya menjadi area support. Di sini ada area support, ini sudah dijebol sekarang menjadi area supply, dan teman-teman bisa lihat ya ketika ini naik, kenaikannya ini belum mencapai area supply-nya. So memang kita masih bisa ekspektasikan bahwa akan ada sedikit lagi kenaikan untuk IHSG-nya. Setelah itu kita akan tunggu either dia membentuk double bottom dulu untuk retest seperti ini ya, seperti ini juga double bottom, ataukah kita lebih membentuk lower low lagi, karena secara tren kita memang masih downtrend di sini ya. Membentuk lower high, lower low, dan sekarang berpotensi untuk membentuk lower low yang baru. Apabila skenario kedua ini yang terjadi, kita membentuk lower low yang baru, ya bisa dipastikan bahwa saham-saham blue chip itu juga yang paling terdampak ya. Karena memang mayoritas inflow itu kan didapatkan dari saham-saham blue chip ya. Untuk inflow dari saham-saham IHSG ya, kita lihat mayoritas dari foreign flow-nya seperti itu. Double bottom di sini memang sangat powerful ya di foreign flow-nya. Kita lihat double bottom langsung rebound. Tinggal nanti kita tunggu untuk bottom keduanya apakah bisa perform dengan baik seperti itu. Ini dari flow-nya ya yang ingin saya bahas di sini sama teman-teman. Semoga bisa membantu ya. Untuk inflow kita overall kita ada di 83 triliun ya sekarang. Sebelumnya kita lihat pernah mencapai puncaknya di 114. Kita sudah outflow-nya lumayan banyak ya, sekitar 30 triliun kurang lebih untuk outflow kita dalam this year maybe ya. This year itu sudah outflow 30T, dan kita baru inflow relief rally baru mungkin 3-4 triliun mungkin ya baru ya. Jadi belum bisa dikatakan kita sudah siap untuk bullish lah seperti itu ya. Itu hal yang memang kita harus tahu sama-sama ya. Next kita akan coba bahas dari PTPA.
Wait ya. For PTPA sendiri saya lihat overall ini masih tertahan di area supply resisten ya. Dan PTPA kalau naik dia akan menguji area supply-nya either di 2600 atau di 2580 ya. Antara dua itu menjadi area resisten. Setelah itu menurut saya view terbaik kita untuk entry sih masih di sekitar 2300 sampai 2350. Jadi view saya masih belum berubah dari yang kapan hari ya. Waktu di live kayaknya saya sempat infokan bahwa 23 sampai 2350 itu area yang baik untuk kita akumulasi ya. Kalau sudah di 2540 cukup krusial juga ya, karena memang kita secara overall di weekly time frame masih dalam momen bearish ya, atau konsolidasi lah sebelum dia melanjutkan kenaikannya seperti itu. APT akan membentuk double bottom dulu, baru dia akan melanjutkan kenaikannya. Area penurunan maksimal ada di sekitar 2100 sampai area 2000, itu area penurunan maksimal dari PTPA. Seperti itu. Semoga bisa membantu ya bagi yang tanya PTPA. Next kita akan bahas Telkom. Telkom ini salah satu saham yang memang ketika turun sudah banyak yang melupakan karena kita dropnya 35%. Namun hal yang menarik di Telkom ini menurut saya, Telkom ini sudah mencapai area double bottom ya, atau tanda-tanda reversal sudah semakin dekat ya, kita lihat. Dan sekarang saya sempat infokan waktu di tanggal 4 sampai 5 Juli ya, bahwa ada potensial loh kita rebound ke atas gitu ya. Jadi buat kamu yang entry tidak ada salahnya double bottom dan sudah retest, itu bisa menjadi area entry terbaik kamu. Next area supply di mana kita sudah sampai supply, dan ya kita tunggu apakah bisa breakout dari 3200 ataukah dia reject lagi mencapai 2850 ya. 2850 the best entry area. Ini sudah saya infokan di Telegram ya, grup Telegram, teman-teman bisa coba cek untuk Telkom. Sudah saya info juga bahwa Telkom waktu itu menarik di area 3000-an karena kalau kita juga tarik Fibonacci dari bawah ke atas, ini juga masuk area 38%. Diskon kita sudah sampai 38 sampai 40% dari top to bottom seperti itu. Jadi ya cukup menarik untuk kita pantau sama-sama, dan ini merupakan pattern-pattern reversal ya, antara double bottom atau head and shoulder. Ini head, ini shouldernya, berpotensi untuk kembali rebound ke atas seperti itu. Jadi Telkom so far so good ya, buat teman-teman yang sudah entry bisa di hold aja. Target kita ya fill the gap di atas ini ya, ini menjadi target yang penting untuk diisi ya. Yang pertama, fill the gap yang ada di sekitar 3300 sampai 3400 itu jadi area target optimis dan minimum ya menurut saya. Targetnya yang kita next ya ada di supply berikutnya ya, di sekitar 3900 sampai 4000 seperti itu. Ada dua target yang harus di fill menurut saya untuk Telkom. Ini juga ada gap kecil ya, saya ambil untuk area supply atasnya aja seperti itu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan, kalau yang belum entry bisa tunggu pullbacknya atau breakout sekalian ke atas ya. Itu untuk Telkom. Next kita lihat Wika. Wika ini ada rebound ya dari area support di sekitar 76, dia rebound langsung naik ke atas, hampir bagger ya. Sudah bagger ya 170% kalau teman-teman ambil di area 70-an. Cuma sayangnya saya kurang begitu suka ya. Kalau kita buka di weekly, trennya konsisten membentuk lower high, lower low. Jadi saya sangat menghindari untuk saham-saham yang punya tren seperti ini. Kenapa? Ya nggak begitu menarik. Ini cuma bentuk lower high sebelum lanjut turun gitu. Saran saya buat teman-teman yang sudah punya, better untuk secure profit 70% ya. Karena kita sudah sampai area supply. Di sini merupakan area yang orang-orang ingat ya. Ini sempat untuk tidur ya, atau disuspend selama 2023 sampai 2024, kurang lebih 5 bulan kita suspend di sana ya untuk Wika. Dan teman-teman lihat ya, di sini ada sign of rejection ya, 2 hari beruntun kemarin dan hari ini. Ini menandakan bahwa market ini sudah capek untuk kenaikannya, dan ada potensi kita akan membentuk higher low dulu ya sebelum melanjutkan higher high-nya apabila memang market masih merestui atau Wika bandarnya masih mau menaikkan harganya. Nah ini yang membuat saya kurang suka ya untuk trading di saham-saham yang memang sedang downtrend. Kita nggak tahu apakah turunnya dia sampai 70 ataukah dia sampai 140. Nah, kita nggak tahu karena memang di sini ada support ya, secara technical memang kita punya area support di 145. Tapi itu kan juga nggak menjamin kalau kita buka di weekly time frame ya, ini cuma lower high untuk melanjutkan penurunannya ya.
turunnya sampai mana ya? Harusnya area bawah ini bisa ditembus 75 ya, bisa ke gocap lah 50. Ini hal yang ya wajar kalau dia di drop lagi sampai 50, karena memang ini cuma relief rally kan ya. Jadi ya gimana teman-teman harus sadar memang ini tren masih downtrend. Atau nanti kalau kita lihat dia bisa rebound dari area 145, di sini menjadi kesempatan kita untuk bisa entry di saham Wika seperti itu. Jadi itu aja. Buat saya sih masih belum ada area entry yang bagus, malah teman-teman yang sudah punya barang harusnya teman-teman sudah taking profit di harga sekarang seperti itu. Dari itu aja ya 3 saham yang sudah saya sampaikan. Buat teman-teman yang memang mau request lagi ya bisa coba join di grup Telegram kita ya, nanti biasanya saya buat polling untuk di sana. Kebetulan kali ini saya buat pollingnya di grup Stockbit seperti itu. Jadi itu aja ya, thank you semua yang sudah tonton sampai habis. Kita mungkin nanti akan mengadakan live streaming untuk saham di minggu ini. Nanti teman-teman stay tune aja di Telegram. Detail acaranya nanti akan coba saya infokan di sana. Thank you semua dan see you next video. Bye bye.